Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Rabu 15 Juni 2022 terangkum dalam Sumiko News. Terpidana kasus korupsi suap 16 paket proyek Kabupaten Muara Enim tahun 2019 dihadirkan secara langsung sebagai saksi oleh Jaksa KPK RI. Di hadapan Majelis Hakim Tipikor Palembang Mangapul Manalu SHMH, mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani mengatakan tidak ada tujuan dalam pemberian uang kepada anggota DPRD Muara Enim sebesar 200 juta rupiah. Uang tersebut diberikan sebagai bentuk bantuan menjelang pileg. Sementara itu, 15 terdakwa anggota DPRD yang tersandung kasus dugaan korupsi fee proyek Dinas PUPR Muara Enim tahun 2019 dihadirkan secara langsung di ruang sidang oleh JPU KPK RI. Hingga berita ini diturunkan, persidangan masih berlangsung dan JPU KPK masih mencecar sejumlah pertanyaan kepada para saksi. Siapa namanya? Kapan? Kami dulu pernah ke sana. Aku Mardiansa Haji Melan dari Maminensi. Kita menyelesaikan. Iya, oke. Nah, itu Bapak kenapa? Fadli, Sumiko TV melaporkan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan akan menggelar Festival Sriwijaya 2 hari sebelum pelaksanaan Festival Fornas 6 pada Juli mendatang. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan Aufa Syahrizal menyampaikan, untuk mendukung suksesnya Fornas 6 yang digelar pada 1 Juli sampai 7 Juli mendatang di Palembang, nantinya akan ada pertunjukan kebudayaan khas Provinsi Sumsel kepada 10.000 peserta yang hadir. Seluruh peserta dari berbagai provinsi di Indonesia yang mengikuti Fornas dapat menikmati penampilan pagelaran kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan. Festival Sriwijaya akan dilaksanakan di pelataran Benteng Kuto Besa. Festival ini bertujuan untuk menghibur masyarakat Sumsel dan seluruh peserta yang hadir. Selain Festival Sriwijaya, nantinya juga akan digelar Sriwijaya Expo yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Sumatera Selatan, bekerja sama dengan kabupaten dan kota. Produk unggulan khas Sumatera Selatan akan diperlihatkan pada pagelaran tersebut. Edi Handoko, Sumiko TV melaporkan. Akses jalan penghubung Jembatan Musi 6 yang terletak di Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, mulai hari ini ditutup sementara. 2 alat berat khusus pembuatan aspal sudah berada di lokasi penutupan jalan. Belum diketahui sampai kapan penutupan sementara itu dilakukan. Dihimbaukan kepada seluruh warga masyarakat yang akan melintas di Jembatan Musi 6, baik menuju Seberang Ulu ataupun sebaliknya, untuk sementara mencari jalan alternatif lainnya, guna menghindari kemacetan di sepanjang Jalan Kiai Haji Fakih Usman. Fadli, Sumiko TV melaporkan. Ratusan masyarakat tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Buruh Sumsel mendatangi kantor Gubernur Sumsel menuntut pembatalan surat keputusan tentang upah minimum provinsi di Sumatera Selatan, Rabu 15 Juni. Koordinator Aksi Hermawan mengungkapkan kedatangan mereka untuk menyatakan menolak upah murah di Sumatera Selatan yang dirasa menyengsarakan para buruh. Mereka menuntut pencabutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja beserta aturan pelaksana turunnya yang bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, mereka juga menuntut Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu untuk menaikkan upah minimum pekerja. Sebelum datang ke kantor gubernur, ratusan pekerja buruh mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumsel. Sebelumnya, Disnaker Trans Sumsel Ahmad Koyimudin menyambut kedatangan mereka, namun mereka menolak. Para buruh datang untuk menemui langsung Gubernur Sumsel Haji Hermanderu. Mereka menolak untuk dibubarkan dan masih menunggu Gubernur Sumsel yang saat ini sedang berada di luar kota. Edi Handoko, Sumiko TV melaporkan. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tengah menggelar ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri yang dimulai pada 14 Juni sampai 16 Juni secara serentak seluruh PTKIN Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI Muhammad Ali Ramdhani usai monitoring dan evaluasi ujian masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri tahun 2022 di Rafa Tower lantai 6 Universitas Islam Negeri Raden Patah, Kampus A Palembang Rabu 15 Juni. Muhammad Ali Ramdhani menyampaikan bahwa ujian tersebut pada dasarnya mencari talenta-talenta terbaik untuk dijadikan sebagai keluarga besar dari civitas perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia. Guna menjaga kesehatan dan keamanan para calon mahasiswa yang akan mengikuti ujian pada hari ini, pelaksana dilakukan secara online. Peserta diwajibkan menyalakan kamera dan audio selama ujian berlangsung. Aktivitas para peserta akan dipantau melalui kamera pengawas. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Patah Nyayu Khadijah menuturkan bahwa sejauh ini sudah ada 10.000 calon mahasiswa yang mendaftar dan akan diterima 3.426 mahasiswa. Naba, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.